persidangan ini. Ya. Niki menggugat perdata lagi kembali menggugat. Tapi kali ini beda, dia menggugat Reza Gladys dan suaminya. Sebelumnya dia menggugat kejaksaan, kepolisian dan Reza Gladys, tapi dicabut karena dia alasannya ingin fokus ke pidana. Ini bagian orang sah-sah saja Pak untuk menggugat kembali perdata. Ya, saya tidak akan membahas kasus per kasus dalam hal ini seperti yang ditanyakan ya pihaknya siapa ya. Tapi dari sisi ilmu hukum, praktek sebagai profesi advokat, setiap orang atau setiap subjek hukum itu punya hak untuk mengajukan gugatan. Namun gugatan itu diajukan harus punya dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Faktor yang menentukan biasanya jadi alasan gugatan itu satu ada perbuatan melawan hukum, satu ada wan prestasi. Kalau perbuatan melawan hukum itu si tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu yang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Kemudian kalau wan prestasi dasarnya perjanjian, ada perjanjian tidak ditepati itu wan prestasi. Yang menjadi dasar gugatan itu harus diuraikan di dalam posita namanya, atau dasar gugatan namanya posita. Harus diuraikan secara runtut perbuatan apa yang dilakukan oleh tergugat. Misalnya perbuatan melawan hukum, misalnya karena yang digugat polisi, jaksa, dan orang perorangan, harus bisa dikemukakan dalil-dalilnya dalam posita perbuatan apa saja yang dianggap oleh penggugat sebagai perbuatan melawan hukum. Misalnya yang dilakukan oleh orang perorangan, kemudian hubungannya dengan institusi, misalnya polisi, yang ada hubungannya dengan institusi kejaksaan agung atau kejaksaan mana kalau itu digugat. Jadi rentetannya harus ada antara perorangannya dengan kepolisiannya dan kejaksaannya. Rentetan perbuatan itu apa? Yang dianggap perbuatan tadi itu melawan hukum. Juga harus ada bukti-buktinya. Nah, alat buktinya itu pada umumnya dalam gugatan itu bisa alat bukti surat atau keterangan saksi, juga bisa keterangan ahli. Itu yang penting buat penggugat. Nah, ini harus diuraikan semuanya dan dilampirkan bukti-bukti suratnya. Kalau keterangan saksi nanti saksi-saksi akan dikemukakan di persidangan di bawah sumpah. Keterangan ahli juga nanti akan dikemukakan dalam persidangan di bawah sumpah. Harus dikuatkan di situ. Dari posita yang tadi semuanya dibuktikan melawan hukum, baru permintaannya apa? Permintaan itu yang disebut di dalam hukum acara dengan petitum, permintaan penggugat. Minta misalnya apa? Supaya para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan hukum, supaya dilakukan penyitaan atas harta kekayaan milik tergugat, supaya tergugat dihukum membayar ganti rugi sekian yang harus dibayar tunai sekaligus, ditambah denda atau uang paksa sebesar sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu harusnya seperti itu pada praktek persidangan kalau kita mengajukan gugatan. Sehingga karena ada rumusan seperti itu, nggak boleh sesuka-sukanya mentang-mentang setiap subjek hukum boleh menggugat, terus begitu saja menggugat atau menyatakan atau mendalilkan begini-begini tanpa ada bukti, ya tentu tidak akan terbukti. Itu sangat disayangkan atau disesalkan. Sehingga tidak boleh sembarangan menggugat tanpa dasar hukum yang kuat, yang benar, didukung dengan alat-alat bukti yang sah. Baik bukti tertulis atau surat maupun bukti keterangan saksi. Itu begini. Tapi kali ini Niki menggugat lebih kuat. Dulu kan statusnya sekarang 114 M. Ya. Ada yang bel-bel di belakang juga. Yang tadi Bapak bilang sita aset. Niki ingin meminta aset rumah dan bangunan milik RG segera disita oleh kejaksaan. Bapak melihatnya gimana? Nah, kembali lagi ya, saya bukan kasusnya Niki, tetapi dalam praktek penggugat boleh minta sita jaminan atas harta kekayaan tergugat. Tapi ingat, penyitaan itu baru akan dikabulkan oleh hakim apabila alat bukti tentang perbuatan yang menjadi dasar gugatan itu kuat. Kalau tidak, nggak bisa. Satu.
Yang kedua, tuntutan kerugian. Berapapun saja boleh. Tapi ingat ada batasannya. Jurisprudensi Mahkamah Agung juga menentukan. Kerugian itu ada dua. Satu kerugian material, satu kerugian imaterial. Kerugian material misalnya 100 juta. Harus ada buktinya 100 juta itu apa? Apakah akuntansi, apakah hitung-hitungan, apakah hasil audit, dan seterusnya. Imaterial misalnya 1 miliar. Nah, imaterial ini dasarnya pertimbangan hakim nanti. Apakah misalnya 100 miliar itu kerugian yang dialami karena apa? Status sosialnya daripada si penggugat atau tidak. Kalau nggak bisa. Walaupun si penggugat bisa menentukan sekian M, boleh. Tapi ingat, dalam praktek peradilannya nantinya, dasar-dasar yang saya kemukakan itu yang menentukan. Dikabulkannya sita. Kalau ini nggak bisa terbuktikan, sita nggak akan dikabulkan. Jangankan cuma sita, petitumnya supaya tergugat dinyatakan melawan hukum juga nggak bisa. Kalau tadi tuntutan ganti rugi berarti ini gugatannya perbuatan melawan hukum. Nah kalau itu tidak terbukti perbuatan melawan hukumnya, apa yang didalilkan oleh penggugat perbuatan melawan hukum itu apa? Kalau nggak bisa pasti gitu. Sebagai contoh misalnya, orang melaporkan misalnya Pak Daus gugat saya, ya, melaporkan saya ke polisi. Kemudian selama proses saya ngajukan gugatan menggugat Pak Daus. Ya nggak bisa, orang ini masih proses. Harus nunggu nanti kalau saya lepas atau bebas, nah baru saya bisa gugat Pak Daus. Seperti itu. Itu hukum praktek keseharian yang kita alami. Seperti itu. Pak, berarti bisa dibilang sah-sah saja kita untuk membuat 100 kan 1 triliun. Karena Niki merasa 100 M itu menyangkut dia 7 bulan tidak bisa mencari nafkah. Selama 7 bulan ada di urutan dan kredibilitas dia hancur, nama dia hancur, nama bagian hancur, itu yang membuat dia menuntut 100 M ke Reza Gladys. Dan ada yang bilangnya ada 10 miliar dan 4 miliar totalnya itu sah saja. Itu sah-sah saja menulis jumlahnya sekian M. Tetapi dari alasan-alasannya itu sulit untuk dibuktikan. Kenapa? Perbuatan itu yang mengakibatkan kerugian yang disebutkan tadi, apakah benar bisa dibuktikan bahwa itu akibat dari perbuatannya si tergugat. Kalau tidak dari akibat perbuatan yang tergugat, ya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Resikonya apa? Kalau misalnya tidak dikabulkan dan tergugat ingin melapor balik terkait. Kalau dalam gugatan, kalau dia nggak dikabulkan, ya dia nggak bisa apa-apa. Si tergugat boleh saja saat proses mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Tapi gugatan rekonvensi itu harus ada dasar hukumnya. Tentang apa? Apakah ada yang didalilkan orang menggugat, digugat balik? Ya nggak bisa juga. Kalau haknya dia menggugat, haknya dia dong untuk menggugat kalau dasar hukumnya kuat. Tidak semata-mata setiap orang yang digugat terus bisa rekonvensi. Rekonvensi ada nggak alasannya? Seperti itu loh. Jadi tidak semudah pendapat umum dalam soal gugat menggugat ke pengadilan. Karena ada faktor-faktor penentu, khususnya landasan hukum atau dasar hukumnya dan alat-alat buktinya. Bisa dibilang banyak yang beranggapan PH Niki atau tim PH-nya Niki dengan mengajukan gugatan perdata kembali dan lagi, ini bisa bilang modus baru aja atau strategi baru untuk gugatnya dan tanda kutip menghentikan pidana, walaupun tidak mungkin kan pidana sudah berjalan, sudah berlalu, sudah disidang juga. Ya. Menurut Bapak sebagai praktisi gimana melihatnya? Ya boleh umum berpendapat seperti itu, tapi kita lihat saja nanti. Kalau pendapat saya, selama proses pidana sedang berjalan, misalnya ada proses perdata pun terpisah kan. Karena hakim pidana tentu tidak akan terpengaruh dengan proses perkara perdata yang sedang berjalan. Kecuali sudah ada putusan perkara perdata, dan putusan perkara perdata ini yang telah berkekuatan hukum pasti menyangkut materi yang disidangkan di pidana, bisa juga diajukan sebagai alat bukti. Tetapi kalau enggak terpisah, enggak punya korelasi dan tidak akan mempengaruhi majelis hakim yang sedang menangani perkara pidananya itu, seperti itu. Pak, oke. Di dalam sidang kemarin, Niki masih tetap ingin BPOM datang hadir sebagai saksi ya. Ya. Sebagai bisa dibilang saksi kunci lah untuk menengahi ya antara Niki dan Eri. Tapi sampai sekarang tidak muncul-muncul tim dari karena padahal itu jadwal itu saksi
kesaksian sebagai sidang di misalnya dan minggu depan masih ada. Bapak melihatnya seperti apa? Nah, DPO. ini hak daripada seseorang ya yang sedang diadili untuk minta kesaksian atau keterangan ahli dari suatu lembaga negara. Seharusnya lembaga negara itu mentaati kewajibannya dia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harusnya diminta keterangannya di pengadilan, kenapa sih nggak datang? Datang dong. Kan orang yang sedang diadili itu memerlukan keterangannya, dia sebagai aparat atau pejabat pemerintah, masih dia nggak datang, keberatannya apa? Harusnya hadir lah, karena itu kan warga negara kita juga. Dan apa proses yang dia tahu? Tahu nggak tahu, ya jelaskan lah dalam persidangan. Masa gitu aja nggak mau, keberatannya apa sih? Takut ruginya apa sih? Emang pejabat memberikan keterangan terus rugi nama baiknya atau apa? Justru untuk supaya eksistensi lembaga itu bagus di mata masyarakat. Harusnya hadir seperti itu. Nah, kalau memang saat penyidikan sudah diperiksa, kemudian diminta di persidangan tidak mau hadir, apalagi sudah dipanggil 2 kali, harusnya minta penasihat hukumnya itu supaya dihadirkan secara paksa. Seperti itu. Karena apa? Ini lembaga negara dan dia pejabat yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena bisa bilang ini kemaslahatan masyarakat. Ya. Karena kan terkait skincare. Betul. Ya, tidak ada label BPOM. Betul. Itu kan merugikan masyarakat. Itu yang membuat Niki merasa gerah. Kenapa tidak pernah hadir? Iya. Iya betul. Bahkan supaya kalau kita menghadapi seperti itu, berikan teguran atau somasi kepada pejabat tersebut. Kalau tidak, Anda berarti menyalahgunakan wewenang, melawan hukum, bisa digugat tersendiri kalau seperti itu perbuatannya. Itu nggak boleh sebagai pejabat negara, pimpinan suatu lembaga negara terus diminta keterangannya di persidangan untuk kepentingan rakyatnya nggak mau memberikan keterangan. Gitu, seperti itu. Itu pendapat saya loh ya. Kita tidak bicara kasuistis terhadap kasusnya Niki ya, tetapi untuk pada umumnya saja karena sebagai dosen kan kita harus memberikan penerangan hukum yang benar kepada masyarakat luas seperti itu.